Halo semua, kita berjumpa kembali di channel video saya. Kali ini bahasan yang akan kita bahas adalah organisasi dan kerjasama internasional sebagai bagian dari mata kuliah ekonomi internasional. Baik, eh, setiap negara pasti memiliki ketertarikan atau keinginan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Hal ini tercermin dari pola hubungan antar negara satu dengan negara lain. Ya, kita ambil contoh misalnya hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Eropa, Indonesia dengan negara-negara di Asia dan sebagainya. Atau Indonesia hubungan antara Indonesia dengan Malaysia, tetangga kita dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari kerjasama antara dua negara yang menjalin hubungan dalam upaya peningkatan kerjasama di bidang tertentu di antara negara-negara itu. Nah, itu sering kita sebut dengan kerjasama internasional. Ya. Nah, timbul pertanyaan sekarang, mengapa kita setiap negara itu perlu melakukan kerjasama internasional? Nah, kita lihat, kerjasama internasional merupakan hubungan antara suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi melalui perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditentukan, kemudian memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Ya, jadi di sini jelas bahwasannya negara-negara yang ada di dunia ini pada prinsipnya melakukan yang namanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ya, dalam suatu bentuk perjanjian. Karena kita tahu suatu negara itu tidak bisa hidup tanpa adanya negara lain. Pasti saling ketergantungan. Ya. Nah, pola kerjasama yang dijalin oleh negara-negara tadi dapat berbentuk kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Nah, jadi ada bentuk kerjasama bilateral dan multilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Jadi antara Indonesia contohnya dengan Malaysia, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan China, dan sebagainya. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwasannya kerjasama bilateral ini hanya melibatkan dua negara saja. Nah, gitu. Jadi dicatat bahwasannya bilateral itu terjadi jika satu negara bekerja sama dengan negara lain. Nah, ya. Sedangkan kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Ya, ada yang berbentuk regional, ada yang berbentuk internasional. Ya, kalau berbicara tentang kerjasama regional, tentu kita mengartikannya kerjasama multilateral yang masih di dalam satu kawasan. Kawasannya sama. Namun kalau berbicara tentang kerjasama internasional, itu sudah mencakup berbagai kawasan, negara-negara di berbagai kawasan. Ya, oke. Itu perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat mengapa yang namanya negara-negara tadi melakukan kerjasama internasional. Nah, yang pertama di situ dikatakan negara melakukan kerjasama internasional dalam upaya menambah devisa negara. Melalui apa? Tentunya melalui kerjasama perdagangan antara satu negara dengan negara lain. Dari hasil perdagangan tadi, maka diharapkan bisa menambah devisa negara tersebut.
Yang kedua, memajukan dan memperluas perdagangan negara. Jadi tidak hanya perdagangan domestik saja atau lokal saja yang terjadi di dalam negara itu, antar daerah, tapi juga perdagangannya bisa diperluas ke negara lain. Nah, seperti itu. Jadi eksportir-eksportir contohnya yang ada di Indonesia itu tidak hanya berdagang di kawasan atau daerah-daerah yang ada di dalam negeri saja, tapi juga bisa berdagang ke negara-negara lain dengan pedagang-pedagang yang ada di negara tersebut. Ya, terus kemudian bisa memperluas lapangan kerja. Dengan adanya kerjasama internasional tadi, tentunya akan banyak investasi yang datang ke negara tersebut. Dengan banyaknya investasi tadi, diharapkan bisa menciptakan kesempatan kerja. Ya, dibukanya kemudahan dalam investasi diharapkan bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi di negara tempat dia berinvestasi. Dan tentunya itu akan mendorong terciptanya kebutuhan lapangan kerja di sana untuk mengerjakan proyek-proyek investasi tadi. Terus yang keempat, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Bagi negara-negara yang tidak bisa menghasilkan produknya sendiri, maka dengan adanya kerjasama internasional di sini, dia bisa memenuhi kebutuhan di dalam negerinya dengan cara melakukan perdagangan dengan negara lain, ya, mengurangi kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Kerjasama internasional diyakini bisa menjadi jembatan untuk bisa membuat semacam jurang perbedaan antara negara kaya dengan negara miskin atau negara maju dengan negara yang lain seperti itu ya, itu bisa diminimalisasi. Negara maju kerjasama dengan negara berkembang tentunya diharapkan bisa melakukan transfer, baik itu teknologi, pengetahuan, dan sebagainya. Ya. Kemudian menyeimbangkan neraca pembayaran. Nah, dalam hal pengukuran ekonomi, yang namanya penyeimbangan neraca pembayaran ini penting sekali. Artinya apa? Dengan adanya kerjasama ini, maka neraca pembayaran khususnya di neraca perdagangan akan menjadi seimbang. Terus kemudian melindungi industri di dalam negeri. Dengan adanya kerjasama internasional ini, maka banyak sekali barang-barang yang tentunya bisa dijual ke luar negeri, ke negara lain. Hal ini tentunya bisa mendorong industri yang ada di dalam negeri itu untuk berproduksi, yang nanti bisa dikirim ke negara tujuan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kerjasama internasional. Ada faktor perbedaan dan ada faktor persamaan. Nah, kita lihat. Ya. Faktor perbedaan yang menyebabkan terjadinya kerjasama internasional yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Setiap negara dikaruniai sumber daya alam yang berbeda-beda. Ada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, banyak, tapi juga ada yang sedikit. Nah, nah ini juga bisa dijadikan penyebab terjadinya kerjasama internasional. Negara-negara yang berlimpah sumber daya alam tentunya akan bekerja sama dengan yang sumber daya alamnya sedikit. Untuk apa? Ekspor. Ya, melakukan perdagangan hasil-hasil sumber daya alam tersebut ke sana. Agar apa? Agar nanti kebutuhan dari negara-negara yang tadi kekurangan sumber daya alam bisa terpenuhi. Terus yang selanjutnya ada yang namanya perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Sama seperti tadi ya. Ada negara-negara yang memiliki lahan yang subur, ya, terus kemudian ada juga yang tidak subur. Kemudian iklim di negara Asia kan berbeda dengan yang ada di Eropa sana, sehingga
varietas-varietas komoditasnya juga yang ditanam beda-beda. Nah, hal ini juga bisa dilakukan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain, gitu ya. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Indonesia kan beriklim tropis, jadi banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa dihasilkan. Sedangkan negara Eropa itu kan iklimnya kan dingin gitu ya, sehingga tidak cocok untuk menanam komoditas-komoditas seperti itu. Nah, makanya ada beberapa komoditas yang diekspor ke Eropa sana dari Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan itu. Ya. Next, selanjutnya perbedaan kepentingan politik dan ekonomi. Nah, ya, jadi setiap negara itu memiliki kepentingan-kepentingan yang beraneka ragam. Ya, artinya apa? Perbedaan kepentingan politik itu didasari pada tujuan dari negara itu masing-masing. Nah, Indonesia dengan politik yang dimilikinya tentu berbeda dengan negara-negara yang di Eropa sana. Namun demikian, perbedaan tersebut tidak menyebabkan Indonesia itu dibatasi untuk melakukan pergaulan dengan negara-negara di luar sana. Justru itu akan menjadi pendorong bagi Indonesia untuk bisa melakukan kerjasama secara internasional. Kemudian perbedaan ilmu pengetahuan sudah pasti gitu ya. Ada negara-negara yang maju dalam teknologinya, ada negara-negara yang tidak maju dalam teknologinya. Negara-negara maju yang dalam teknologinya tersebut biasanya dibutuhkan oleh negara-negara yang memang belum memiliki teknologi yang tinggi. Untuk apa? Ya untuk meningkatkan kapasitas produksinya, untuk pengembangan produksinya, dan untuk percepatan pertumbuhan di negaranya, maka dibutuhkan yang namanya teknologi. Maka tidak jarang negara-negara berkembang khususnya gitu ya melakukan kerjasama dengan negara-negara yang maju dalam hal penguatan teknologi. Gitu ya. Kemudian perbedaan ideologi. Ya, perbedaan ideologi juga disinyalir bisa menyebabkan perlunya kerjasama. Walaupun dulu pernah terjadi blok tertentu untuk negara-negara dengan ideologi tertentu, namun sekarang dengan perkembangan era global, semuanya dilakukan secara apa namanya, secara global juga. Dia tidak memandang lagi ideologi sepanjang bisa melakukan kerjasama, maka negara-negara tersebut bisa tetap melakukan perjanjian-perjanjian di antara mereka. Nah, seperti itu. Ya. Terus perbedaan jumlah penduduk. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri, ada negara yang penduduknya banyak, besar, ada negara yang penduduknya sedikit. Nah, Indonesia negara yang penduduknya besar seperti ini kan merupakan potensi begitu ya bagi negara kita. Nah, negara kita itu memiliki sumber daya manusia yang luar biasa, ya, sehingga kita bisa melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, khususnya dalam hal pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Nah, itu yang menjadi bentuk kerjasama jika terdapat perbedaan dari sisi jumlah penduduk. Nah, kemudian ada juga faktor persamaan. Ya, faktor persamaan itu adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kerjasama internasional dilihat dari kesamaan-kesamaan antar negara. Contoh, yang pertama persamaan sumber daya. Negara-negara yang punya sumber daya minyak itu tentu akan bergabung melakukan kerjasama tertentu. Ya, mereka tergabung dalam negara-negara penghasil minyak, itu contohnya OPEC di situ ya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Kesamaan sumber daya bisa menyebabkan adanya kerjasama internasional. Terus kemudian persamaan keadaan wilayah kondisi. Nah, contohnya di situ adalah ASEAN. Jadi seluruh negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu memiliki culture yang sama, kondisi geografis yang sama. Rata-rata semuanya pertanian, ya. Jadi mereka bisa mengadakan kerjasama untuk kepentingan wilayahnya masing-masing. Nah, salah satunya dengan kerjasama
ASEAN tadi. Di Eropa juga sama ada masyarakat ekonomi Eropa. Nah, di Afrika juga ada, ya. Dan selanjutnya. Terus kemudian persamaan keadaan ekonomi. Nah, di sini kerjasama dititikberatkan pada kondisi dari ekonomi negara-negara tersebut. Ada negara-negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi, ada negara-negara yang pertumbuhan ekonominya rendah seperti itu. Nah, untuk negara-negara yang perekonomiannya maju, pertumbuhan ekonominya tinggi, biasanya mereka melakukan kerjasama. Itu dalam bentuk organisasi G8. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka ini adalah kumpulan negara-negara yang ekonominya maju dibandingkan negara-negara yang lain. Terus kemudian ada persamaan ideologi dan politik yang sama seperti tadi ya. Negara-negara yang ideologinya sama pasti cenderung untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara yang punya ideologi yang serupa dengan dia. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu contohnya North Atlantic Treaty Organization, NATO. Kerjasama militer, ya, pertahanan di Atlantik Utara. Nah, seperti itu. Ya, itu Amerika, terus negara Eropa dan sebagainya. Terus kemudian ada juga persamaan agama. Persamaan agama juga diyakini bisa mendorong negara-negara untuk bisa melakukan suatu kerjasama internasional. Nah, seperti itu. Ya, negara-negara di Teluk, ya, di negara-negara Arab sana, nah, itu kan satu agama. Ya. Nah, dampak positifnya apa? Yang pertama, bisa meningkatkan keuangan negara. Jadi melalui kerjasama internasional ini, setiap negara itu bisa nantinya mendapatkan pinjaman keuangan dari negara-negara lain, kan seperti itu ya. Negara-negara miskin dapat pinjaman dari negara-negara yang kaya, ya, dan selanjutnya. Nah, itu tentunya akan meningkatkan keuangan bagi negara mereka. Ya. Terus kemudian membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Nah, dengan adanya kerjasama seperti ini tentu akan timbul yang namanya persaingan di antara negara-negara anggotanya. Nah, itu mendorong tuh ya agar negara-negara tadi bisa menghasilkan daya saing bagi produk-produknya yang lebih tinggi lagi. Ya. Nah, keberhasilan bersaing suatu negara tadi biasanya akan meningkatkan perekonomian negara yang bersangkutan itu. Indonesia misalnya bergabung dengan ASEAN. Indonesia nanti bersaing dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, karena persaingan terjadi, maka Indonesia diharapkan bisa meningkatkan kualitas daya saing produk-produknya di antara negara-negara ASEAN tadi. Nah, itu yang bisa memacu peningkatan daya saing ekonomi di suatu negara jika melakukan kerjasama secara internasional. Nah, seperti itu. Kemudian meningkatkan investasi. Dengan adanya kerjasama internasional akan menyebabkan banyaknya negara-negara lain masuk ke negara tersebut untuk melakukan investasi. Ini akan membuka peluang-peluang baru, ya. Untuk apa? Untuk menanamkan modal. Indonesia misalnya kerjasama dengan China, ya, dengan Tiongkok misalnya. Nah, itu mendorong investasi, investor-investor dari Cina itu masuk ke Indonesia. Indonesia investasi dengan Malaysia, yang mendorong pengusaha-pengusaha Malaysia itu datang ke Indonesia untuk melakukan investasi. Dengan adanya investasi tadi, nanti diharapkan ada yang namanya pemasukan akan modal investasi yang bisa digunakan untuk memperluas lagi kegiatan-kegiatan ekonomi kita, khususnya dalam hal produksi barang seperti itu ya, sehingga industri di dalam negeri bisa berkembang. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian menambah devisa negara, sudah disebutkan tadi di awal ya, bahwasannya dengan adanya kerjasama internasional, khususnya dalam hal bidang perdagangan, tentu akan menyebabkan kita bisa menjual barang kita ke luar negeri.
Kalau kita bisa menjual barang ke luar negeri, tentunya akan ada pemasukan bagi kita, dan itu akan menjadi sumber devisa bagi negara kita. Ya, semakin banyak pasar di luar negeri yang kita masuki, itu semakin banyak devisa yang akan kita terima. Nah, seperti itu. Jadi saat ini pemerintah sedang melakukan giat-giatnya mempromosikan produk-produk kita ke luar negeri. Nah, dengan harapan apa? Banyak produk kita itu disukai di luar negeri sehingga nanti akan datang devisanya. Ya. Terus kemudian memperkuat posisi perdagangan kita. Ya. Kan tadi dikatakan bahwasanya dengan adanya kerjasama internasional tadi akan muncul yang namanya persaingan. Ya. Persaingan-persaingan, terus kemudian hambatan-hambatan dalam melakukan perdagangan juga akan terlihat sangat sangat dominan seperti itu ya. Nah, makanya dengan adanya kerjasama internasional tadi diharapkan posisi negara yang mengikuti kerjasama itu bisa menguat perdagangannya. Contoh misalnya deh, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara dalam ASEAN. Itu artinya apa? Dalam hal berdagang nanti Indonesia tentunya akan bisa membuat sebuah kompromi-kompromi, kerjasama-kerjasama dalam hal kebijakan-kebijakan tarif di antara negara-negara ASEAN tadi. Nah, seperti itu. Jadi nanti negara-negara di ASEAN tadi itu bisa saling melakukan perjanjian-perjanjian menyangkut bagaimana sebaiknya perdagangan mereka dijalankan, dan itu tentu akan memperkuat posisi perdagangan kita. Ya, seperti itu. Sehingga nanti akan memudahkan kita untuk bisa memasukkan barang ke luar negeri. Ekspor kita akan mudah karena sudah ada perjanjian-perjanjian tentang aturan-aturan gitu. Ya, yang menyangkut tarif serta pembebasan dari pengenaan tarif yang tentunya akan menguntungkan bagi bangsa kita kalau misalnya kita melakukan kerjasama internasional seperti itu. Terus yang selanjutnya, selain kita melihat keuntungannya, ada sisi negatifnya. Ya, sisi negatifnya yaitu pertama ketergantungan dengan negara lain. Nah, tadi dikatakan dengan adanya kerjasama internasional kita akan mengundang berbagai macam investor, ya, investor masuk dan sebagainya dan memberikan berbagai macam pinjaman. Nah, banyaknya pinjaman modal dari luar negeri tadi itu dapat membuat negara itu tergantungan terhadap bantuan negara. Artinya apa? Kalau tidak dibarengi dengan pembangunan yang baik di negara itu, nanti akan sulit untuk mengembalikan, mengembalikan apa yang sudah dipinjamkannya. Nah, itu sangat ketergantungan. Ya, dan itu dihindari seperti itu ya. Terus kemudian mendorong masyarakat hidup konsumtif. Nah, tadi dikatakan salah satu bentuk kerjasama internasionalnya adalah dalam hal impor barang. Kita membeli barang dari luar negeri, ya. Dengan semakin banyaknya kita membeli barang di luar negeri, itu ada kemungkinan akan menaikkan konsumsi di dalam negeri. Jadi barang-barang yang dikirim dari negara lain ke negara kita, itu tentunya sedikit banyak akan diminati karena mungkin harganya lebih murah, kemudian kualitasnya lebih bagus. Nah, itu kalau misalnya jumlahnya banyak yang mengkonsumsi barang-barang tersebut, itu tentunya akan ada yang namanya pola hidup konsumtif. Gitu ya, memakai produk-produk itu. Nah, terus kemudian intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi. Bagi negara-negara yang sudah melakukan kerjasama internasional, ada kemungkinan pula adanya intervensi dari negara lain yang melakukan kerjasama itu, terutama bagi kerjasama antara negara maju dengan negara yang kurang maju. Nah, itu biasanya bisa mengintervensi mereka, mengintervensi dalam hal kebijakan, mengintervensi dalam hal campur tangan pemerintah dan sebagainya. Nah, itu sangat kita takutkan seperti itu ya. Artinya apa? Akan ada pengaruh-pengaruh luar gitu.
terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di dalam negeri, dan itu tentu akan merugikan bagi kita, ya, merugikan sekali bagi kita kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu. Terus kemudian masuknya tenaga kerja asing sudah pasti, ya. Artinya apa? Sepanjang negara tersebut kekurangan tenaga kerja di negaranya, tentu dia akan mencari resource baru, sumber baru untuk bisa menghasilkan tenaga kerja yang lain, yaitu berasal dari luar negeri. Nah, tentu kalau misalnya jumlahnya banyak, itu akan terjadi serbuan tenaga kerja asing. Dan tentu akan merugikan negara itu, karena tenaga kerja yang ada di dalam negerinya tidak efektif terpakai, digantikan dengan tenaga kerja asing. Nah, seperti itu. Ya, jadi dengan adanya kerjasama ini memberikan peluang untuk masuknya tenaga kerja asing. Nah, ditakutkan tenaga kerja asing ini akan menyingkirkan tenaga-tenaga kerja yang ada di dalam negeri. Dan tentunya itu akan menjadi suatu permasalahan baru karena nanti akan timbul yang namanya pengangguran. Nah, seperti itu. Ya. Nah, organisasi-organisasi apa saja sih yang biasanya ada sebagai bentuk dalam kerjasama internasional? Nah, tadi dikatakan kerjasama itu bisa berbentuk bilateral dan multilateral. Nah, kalau tadi di depan kita sudah membahas tentang kerjasama bilateral, nah sekarang kita akan membahas tentang multilateral regional yang pertama, ya, yaitu organisasi kerjasama ekonomi perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa negara, ya. Nah, karena bersifat regional, itu artinya kerjasamanya masih dalam satu kawasan yang sama di antara negara-negara itu. Contohnya ASEAN, nah itu adalah kerjasama ekonomi untuk negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Kemudian Asian Free Trade Area. Nah, ini juga sama. Jadi kerjasama negara-negara di Asia untuk pembebasan pasar bebas bersama. Nah, seperti itu. Atau ada juga APEC, yaitu negara-negara di ASEAN ditambah dengan Australia, Selandia Baru. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ada European Economic Community atau masyarakat ekonomi Eropa. Nah, ini khusus untuk Eropa. Jadi masyarakat-masyarakat Eropa semuanya bergabung dalam satu kerjasama membentuk MEE atau EEC. Ada juga NAFTA, ini untuk Amerika Utara. Jadi mereka itu masih dalam satu kawasan. Ya, negaranya masih dalam satu kawasan. Satu kawasan itu artinya jaraknya nggak jauh-jauh. Ya, masih bisa di apa namanya dijangkau antara satu negara dengan negara lain. Kemudian ada juga kerjasama internasional dalam bentuk multilateral internasional. Jadi kerjasama dalam suatu perdagangan yang sifatnya melibatkan hampir seluruh negara di dunia, tidak dalam satu kawasan. GATT, General Agreement on Trade and Tariff, itu diikuti oleh seluruh negara yang ada di dunia ini. Kesepakatan dalam hal pengenaan tarif bersama serta perdagangan. Nah, itu semuanya dari mulai negara maju, berkembang, negara miskin, ikut semuanya. Tidak peduli kawasannya ada di mana. World Trade Organization, WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, itu juga sama. Ya, OPEC juga sama, negara-negara penghasil minyak, semua negara masuk, mau yang dari Teluk, mau yang dari Asia, dan sebagainya, masuk semuanya. ITC juga sama. Ya. Terus kemudian International Bank for Recognition and Development pun sama. Ya, biasanya ini negara-negara yang maju seperti itu ya. International Monetary Fund, IMF juga sama, pembiayaan dunia. Ya, pembiayaan internasional. Ini juga sama. Nah, isinya adalah negara-negara yang memang dianggap sudah cukup kaya begitu ya akan keadaan kondisi ekonominya sehingga mereka bisa memberi bantuan atau disebut dengan negara-negara pendonor seperti itu.
Ada juga United Nations Development Program untuk pengembangan negara-negara, organisasi untuk pengembangan negara-negara yang berkembang. Jadi bagaimana negara berkembang itu bisa meningkat taraf hidupnya, biasanya dikelola oleh organisasi ini. Nah, jadi kesimpulannya, kerjasama internasional itu bisa dirasakan manfaatnya oleh negara tadi, ya. Baik buruknya kerjasama internasional itu ya tergantung dari negara tadi dalam hal menyepakati perjanjian-perjanjian yang ada seperti itu, ya. Tapi pada umumnya dengan masuknya suatu negara ke dalam bentuk kerjasama atau organisasi internasional tadi diharapkan bisa memperluas pergaulan mereka di dunia internasional, serta bisa mengambil manfaat-manfaat dari kerjasama tersebut, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup dan kemajuan negara tersebut. Nah, itulah sekelumit tentang penjelasan tentang kerjasama internasional dan organisasi internasional. Semoga dengan apa yang disampaikan tadi Anda bisa paham mengenai perbedaannya dan contoh-contohnya. Terima kasih sudah menonton channel saya dan kita akan berjumpa kembali dalam bahasan selanjutnya.